Baik, pada pertemuan ini saya sedikit mengulang pembicaraan yang lalu dengan menyimpulkan beberapa pertemuan yang sudah pernah kita lakukan. Saya beri judul Teknologi Komunikasi dan Komunikasi Data. Baik, dasar sebuah komunikasi. Jadi ini tentang dasar komunikasi. Dasar sebuah komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas, atau kita bisa sebut juga individu, atau kelompok. Jadi ada entitas, individu, atau kelompok ke kelompok lainnya, ataupun mau individu yang lain juga, melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Ini konteks sebuah komunikasi. Nah, informatika, komputer, itu biasa kita juga sebut sebagai ICT, Information and Communication Technology, atau di Indonesia kan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga komunikasi ini menjadi part penting dalam perkembangan keilmuan informatika, karena teknologi yang ada saat ini itu mendorong perubahan dalam konteks komunikasi. Inti komunikasi tetap, tetapi bantuan terhadap bagaimana penyampaian tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama itu dibantu dengan penyalurannya menggunakan teknologi. Nah, seperti kita yang lalu juga saya pernah sampaikan, alat komunikasi mungkin dulu ketika main anak-anak gitu ya, ketika bermain di masa anak-anak, kita juga pernah mengenal alat komunikasi ini, yaitu kaleng digunakan dengan kabel, terus di seberang sana ada yang menggunakan kaleng lagi untuk mendengarkan, dan di satu sisi ada yang berbicara. Nah, komunikasi semacam itu, ada sebuah alat yang digunakan untuk tadi memberikan tanda semiotika yang dipahami bersama. Nah, kelemahan dalam alat komunikasi ini, dia masih menggunakan kabel, ada noise, dan ingat, one on one, nggak bisa ke beberapa orang sekaligus, atau kita sebut sebagai kelompok. Nah, ini alat komunikasi yang kemudian dalam perkembangannya, kita memiliki sebuah teknologi. Jadi diadop gitu ya, diadopsi gitu. Tadi ada kaleng dengan kabelnya. Sekarang kabelnya berfungsi menjadi tembaga, dan kemudian kita bicara tentang telepon gitu ya. Telepon yang notabene masih menggunakan kabel tembaga. Nah, ini gambaran yang terjadi ketika kita punya telepon rumah. Jadi ada MDF gitu ya, Main Distribution Frame. Ini sebuah frame yang besar, ini biasanya di kantor-kantor Telkom, di STO-nya, stasiun operasionalnya. Terus kemudian bergerak ke RK, rumah kabel. Rumah kabel ini nanti saya ada gambarnya. Rumah kabel ini biasanya kalau Mas dan Mbak pernah lihat di pinggir jalan ada kotak gitu, terus tulisannya Telkom. Nah, itu rumah kabel. Rumah kabel ini terus kemudian kemana? Ke distribution point. Ada tiang-tiang yang dekat rumah Mas dan Mbak sekalian. Baru masuk ke terminal batas. Terminal batas yang mana? Bukan di perangkat teleponnya, bukan perangkat teleponnya diangkat, bukan. Tetapi ada satu kotak sebelum telepon kita. Tahu ya? Nah, itu adalah terminal batas. Cerita ini silahkan dipahami. Jadi Mas Mbak ketika besok bercerita kepada orang tua, atau ke sepupu atau ponakan, bisa tahu gitu ya. Jadi bisa jelasin ada MDF, itu Main Distribution Frame. Biasanya di mana? Di STO, di Telkom misalnya gitu. Kalau kita bicara Telkom ya, karena kita Indonesia biasanya Telkom gitu ya. Terus ada rumah kabel, kotak-kotak yang di pinggir jalan, kotak gitu ya. Ada tulisannya Telkom gitu. Nah, itu biasanya rumah kabel. Mohon maaf ya, ini saya bukan branding Telkom, tapi ya di Indonesia ya pemain tunggalnya Telkom gitu ya. Terus
DP, distribution point, itu biasanya di tiang-tiang. Nanti di tiang-tiang ada kotak. Makanya kalau kita sering lihat, kalau ada orang Telkom memperbaiki, dia naik di atas dekat tiang, di naik ke tiangnya, terus kemudian di atas dia berhenti. Dia otak-atik kotak. Nah, itu yang disebut dengan distribution point. Tugasnya untuk mendistribusi. Ini telepon untuk Mas Jono, ini untuk Mbak Tini, segala macam. Nah, itu distribution point-nya. Dan distribution point ini masuk ke TP, terminal batas. Nah, ini yang terjadi dalam konteks telepon dengan kabel, komunikasi dengan kabel. Ini masih dipakai gitu ya. Sekarang kita masih menggunakan komunikasi dengan kabel. Nah, ini tadi saya bilang rumah kabel. Pernah lihat ya rumah kabel? Nah, ini ada ceritanya kalau di bagian pintu terdapat kode untuk RK, rumah kabel, pengkodenya adalah dimulai dengan kode R berapa STO. Nah, ini bicara tentang wilayah tertentu. Jadi nanti dia punya wilayah tertentu. Nah, harapan saya ketika saya cerita ini, kalian bisa menganalogikan dengan yang kemarin saya ceritakan. Ada BTS nih, gitu ya. Kok kayaknya satu BTS satu rumah kabel. Terus tadi ini pakai kabel, BTS nggak pakai kabel. Oke, sehingga kalau kalian bisa membayangkan yang materi yang lalu ketika kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya teknologinya kemudian kita memaksa, teknologi ini memaksa ada hal yang bicara kabel, terus kemudian kita adopt, nggak usah pakai kabel, gitu ya. Tetapi konsepnya hampir sama. Saya lanjut lagi. Nah, oke. Ini yang terjadi kalau kita bicara tentang sekarang, telepon seluler, di mana kemudian kebutuhan kita sebagai pengguna itu mobilitasnya tinggi. Nggak mungkin kita kemana-mana bawa mobil atau motor, bawa kabel telepon rumah gitu ya. Karena kan terbatas seberapa kilo, seberapa panjang kabel kita. Nggak mungkin sampai berkilo-kilometer. Nah, akhirnya disepakati nih. Terus rumah kabelnya mau ditaruh di mana gitu kan? Distribution point-nya di mana? Ya ditaruhlah dengan konteks di tempat yang kemudian bisa menjangkau area tertentu dengan gambaran tanpa kabel, gitu ya, Mas dan Mbak semua ya. Nah, inilah yang kemudian mengawali pembicaraan kita dengan cerita telepon tanpa kabel atau komunikasi near kabel tanpa kabel. Nah, ini gambaran-gambaran tiang-tiang BTS cukup banyak. Tiang-tiang BTS cukup banyak. Dan tiang-tiang BTS ini membentuk base station gitu ya. Base station. Nah, terus kemudian komunikasi nggak cuma bicara RT, RW, kelurahan, kecamatan, provinsi, negara. Tetapi kemudian kita bicara suatu hal yang konteksnya lebih besar gitu ya. Konteksnya misalnya global, jadi dengan antar negara, atau mungkin bahkan dari ujung dunia ke ujung dunia. Lalu kita butuh sebuah mekanisme gitu ya. Bisa dibayangkan dari gambaran ini, kalau ini bicara tentang darat, masih bisa BTS 1, misalnya kita bicara sisi ini adalah satu negara, dan di sisi ini adalah negara yang lain, ini masih bisa diakomodir dengan BTS-BTS. Karena apa? BTS-BTS akan saling berkomunikasi. BTS-BTS akan saling berkomunikasi. Dan ketika ini bicara darat, masih enak. Gitu ya. BTS-BTS akan berkomunikasi, kemudian dia akan membentuk region. Nah, BTS-BTS akan berkomunikasi. Ini masih akan bisa terakomodir. Ini negara satu, kemudian ini negara dua. Tetapi, bagaimana kalau itu melewati sebuah samudra? BTS-nya mau taruh di mana? Nah, cerita global ini, cerita dunia ini, menghadirkan sebuah konsep yang lebih besar. BTS melayang, mungkin gitu ya analoginya. BTS yang kemudian kita terbangkan. Atau BTS yang kemudian, kalau tadi kita semangatnya nirkabel, terus kemudian kita masuk kepada sebuah konteks yang lebih besar. Tadi nirkabel, sekarang naik lagi di konsep BTS yang melayang.
Nah, inilah yang kemudian hari ini kita tahu dengan nama satelit gitu ya. Satelit fungsinya apa? Ya, hampir, saya nggak bilang sama dengan PTS karena jauh lebih besar eh, fungsinya. Tetapi kalau kita bicara tentang komunikasi, dia persis sama dengan BTS, yaitu menangkap sinyal dan mendistribusikan. Menangkap sinyal dan mendistribusikan. Kalian bisa lihat di sini, ketika telepon kita, mohon maaf, ganti warna, ketika telepon kita berkomunikasi, dia akan melewati BTS. Ya, dia akan melewati BTS. Lalu apa yang terjadi? Kemudian mengirim ke MSI, AGPS, dan kemudian dikirimkan ke atas dan ditangkap oleh satelit. Supaya apa? Supaya satelit ini akan mengontak GPS di sisi penerima dan kemudian dia akan memberikan kepada si penerima. Oke, itu gambarannya. Itu ya, Mas dan Mbak. Nah, yang menarik dalam sebuah komunikasi, kita juga akan bicara tentang, kalau tadi kita bilang jalur-jalurnya, kita juga bicara tentang, loh, Pak, kalau kemudian kita bicara komunikasi dan jalurnya tadi ada, lalu jalur ini membawa apa sih sebenarnya? Apa sih yang dibawa dengan kabel tembaga tadi dari apa? Kalau kita bicara telepon yang pakai kabel, kabel tembaga tadi bawa apa, Pak? Apakah bawa ini um, bawa recorder? Jadi dia mendengarkan recorder, terus recordernya kayak jalan. Kalau kayak kita sekarang sering kalau misalnya di rumah sakit, kalau kadang-kadang kita lihat di atas-atas rumah sakit itu ada kayak paralon besar-besar gitu ya. Paralon besar-besar terus kemudian tiba-tiba ada yang lewat cung gitu. Pernah lihat ya Mas dan Mbak? Cung gitu. Nah, itu mengirimkan sebuah kapsul, kapsul besar yang isinya dokumen-dokumen dari rekam medisnya. Jadi dari gedung satu ke gedung yang lain atau ruang satu ke ruang satu yang lain. Menggunakan paralon besar, transparan biasanya, terus kemudian kapsulnya, dalam tanda petik kapsul ya, besar itu dimasukin situ, terus dia kayak diterbangkan atau diantarkan. Nah, lalu kabel tembaga, kalau kita bicara dengan telepon yang menggunakan kabel, atau mobile phone kita, itu nganterin apa? Apakah juga paket kapsul tadi? Ya, dalam tanda petik tentunya yang dikirimkan adalah sebuah hal konten komunikasi. Pasti, karena kita bicara tentang komunikasi. Tetapi bentuknya gimana, Pak? Apakah bentuk fisik kabel? Fisik kapsul kayak tadi? Bukan. Karena teknologi ini bicara dengan nama teknologi digital, jadi konteks yang dikirimkan adalah komunikasi digital. Komunikasi datanya adalah komunikasi data digital. Apa itu data digital? Yaitu data yang dihasilkan dari sebuah hal yang namanya, kelihatan ya Mas Mbak, ini saya lingkarin. Yang namanya adalah arus listrik. Jadi, alat komunikasi itu menggunakan arus listrik. Gitu ya. Alat komunikasi digital, mohon maaf, alat komunikasi digital. Karena nanti kalau kalian bicara tentang alat komunikasi yang nggak menggunakan listrik, ada nggak? Banyak gitu ya. Kayak tadi yang kaleng, terus kalau anak pramuka mungkin dengan sandi-sandi yang cahaya itu pakai senter. Kayak yang terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, nanti terus di satu sisi dia bisa baca. Itu juga kemudian komunikasi menggunakan cahaya atau kentongan dengan bunyi. Tetapi bicara teknologi digital, kita bicara tentang arus listrik. Nah, arus listrik ini bisa menghantarkan A, B, C, D, E, F, G enggak, Pak? Bisa menghantarkan 01, mohon maaf, 085 berapa sekian-sekian enggak, Pak? Karena apa? Karena ketika saya bilang apa kabar,
kok bisa ya arus listrik ini tahu bahwa yang saya kirimkan apa kabar? Lalu arus listrik itu bisa bunyi apa kabarkah, Pak? Yuk kita lihat. Konteks arus listrik dan jalurnya itu bisa digambarkan dari gambar ini. Ketika kita bicara dari sisi yang transmitter, pembicaranya, kita mengirimkan sebuah komunikasi data dalam bentuk analog. Dan kemudian oleh teknologi yang ada, itu dirubah menjadi digital. Dan itu nanti di encoding, di modulation, di multiplexing, multiple access. Kembali lagi, mainan BTS, diterima BTS, terus kemudian diterima BTS, dan kemudian dikirimkan dibalik. Multiple access, tadi kalau di awal multiplexing, nanti dibaca ya, Mas Mbak, ini saya sekilas saja. Di demultiplexing dibalikkan. Tadi modulation dibalikkan, demodulation, tadi encoding dibalikkan jadi decoding. Lalu apa lagi yang dibalikkan? Data yang bersifat digital tadi dijadikan analog. Karena apa? Karena analog dan digital ini jauh berbeda. Digital itu cuma tahu konteks 0 dan 1. Konteks digital cuma tahu dua hal ini, 0 dan 1. Apa itu 0? Di mana kondisi tidak ada kelistrikan. Dan 1 adalah kondisi adanya listrik. Jadi jalur komunikasi digital itu cuma tahu ada listrik atau tidak ada listrik. Cuman itu aja. Nah, konteks digital kembali bicara tentang komunikasi digital dan bicara tentang data digital. Jadi data digital adalah semacam ini. Isinya sebenarnya komputer kita itu cuma bicara 01, 01, 001, 01, 01, 01. Dan kemudian 0101 ini bisa dijadikan macam-macam. Bisa dijadikan sebagai bentuk nanti kita bisa mendengar suara atau bahkan melihat gambar dari konteks digital ini. Nah, kalau kita bicara tentang karakter, ketika kita bicara tentang huruf, bagaimana sih konteks sederhananya huruf itu dirubah menjadi bentuk 01? Jadi ada sebuah tabel ASCII namanya, tabel ASCII, yang menerjemahkan konteks 0101 dalam momentum tertentu, waktu tertentu, menjadi dalam konteks huruf. Gitu. Jadi dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 1 detik, ketika saya mendapatkan 0011110000, maka saya tahu itu adalah huruf P. Dan kemudian ketika saya mendapatkan dalam waktu tertentu juga kode 011000, itu adalah P kecil dalam waktu tertentu. Sehingga tabel inilah yang kemudian mengetahui ketika ada kode 00111100. Fungsinya gimana persis kalau dulu kita tahu apa ya, kode Morse. Kalau zaman-zaman dulu kayak orang ngirim pesan pakai tik 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 kayak gitu. Ya, kayak gitulah. Nah, ini yang namanya kode ASCII. Nah, ini ada pengetahuan tambahan yang mungkin bisa dipahami Mas dan Mbak untuk pengetahuan umumnya. Kalau kita bicara tentang digital, komunikasi digital, kita tuh selalu tahu yang namanya biner code, yaitu 0 dan 1. Jadi cuma ada dua buah ini, kalau nggak 0 ya 1, kalau nggak 1 ya 0. Ada dua buah ini. Nah, karena basisnya 2 ini, basisnya angka 2, jumlahnya karena cuma 2, jadi kita itu mengenal sebuah
ukuran yang berbeda dengan ukuran yang lain. Mungkin kalau Mas Mbak selalu pernah tahu angka-angka ini, 512 gitu. Nggak asing, atau 256, 512, atau bahkan 1024, kayak gitu. Terus ketika saya ngomong gini nggak asing, oh iya Pak, saya pernah dengar itu kayaknya kalau beli RAM atau kemudian beli apapun kok iya ya. Saya baru tahu kok angkanya lucu ya, 512 atau 1024. Kenapa nggak genap 500, 1000 gitu ya? Atau 256 biasanya, 256. Kenapa nggak 200? Kok angkanya aneh-aneh sih? Sekali lagi, basicnya adalah angka di komunikasi data atau data dalam bentuk biner adalah 2. Jadi, angka-angka ini adalah perkalian 2. Dan sebanyak 01 itulah data-data ini terbentuk. Kalau kita kenal 1 kilo itu sama dengan 1000 gram, maka 1 kilobyte itu enggak 1000 byte gitu, tapi 1024 byte. Kenapa begitu? Yang ditampung bukan satuan, tetapi duaan, yaitu 0 dan 1. Oke, makanya kalau kalian beli flash disk atau apapun, misalnya beli 1 giga gitu kan, terus kemudian kalian cek, pasti nggak bulat. Kenapa? Ya, sekali lagi, itulah basic data kita, yaitu data biner, yaitu 0 dan 1. Jadi perpangkatan 2 pangkat, kayak gitu. Nah, itu Mas dan Mbak untuk pengetahuan tambahan.